semuanya, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan isu yang sedang hangat nih, yaitu dampak COVID-19 terhadap ketimpangan ekonomi global. Yuk tonton videonya sampai habis. Bermula saat munculnya virus baru dari Wuhan, China, yaitu COVID-19 yang merupakan infeksi virus dengan ciri sangat mudah menyebar ke tubuh orang lain, sehingga penyebaran ke seluruh dunia terjadi dalam waktu singkat. Virus ini telah menjadi pandemi global dengan mengakibatkan situasi yang menyulitkan banyak orang dalam segala aspek, sehingga seluruh kegiatan menjadi sangat dibatasi. Adanya virus COVID-19 menghambat seluruh aktivitas manusia di setiap negara. Akibat yang ditimbulkan yaitu seperti pendapatan negara anjlok, angka pengangguran yang besar, hingga defisit dan inflasi. Kemudian, kebijakan-kebijakan pemerintah di setiap negara guna melindungi masyarakatnya dari serangan virus COVID-19, contohnya seperti lockdown yang dilakukan beberapa negara. Dampak yang dirasakan dengan adanya virus COVID-19 ini mulai dari angka penduduk yang menurun, banyak pekerja terkena PHK, kesehatan menurun, hingga perekonomian negara menurun sampai menyentuh angka minus. Tidak dapat dipungkiri jika seluruh negara mengalami dampak besar dari pandemi COVID-19 tanpa memandang bulu dan status. Negara-negara kaya pun ikut terkena imbasnya seperti Amerika Serikat, yang diketahui lamban dalam respon permasalahan virus ini karena ketidakcekatannya dalam penanganan penyebaran virus. Hingga Amerika Serikat mengalami peningkatan pengangguran dan investasi menurun. Yang kedua ada negara China, negara asal dari virus ini berada, juga mengalami dampak ekonomi yang cukup parah di awal pandemi. Keadaan ini memaksa China untuk menutup industri dan bisnis, menerapkan kebijakan lockdown dan kegiatan karantina menyeluruh. Negara ketiga yaitu ada Indonesia. Indonesia yang tak terhindar dari penyebaran virus juga merasakan dampaknya seperti pekerja dirumahkan dan PHK besar-besaran, serta perekonomian Indonesia ikut menurun dan inflasi meningkat. Tidak hanya negara kaya, negara miskin sudah pasti mengalami dampak buruk akibat penyebaran wabah seperti yang dialami Kongo, yang telah dilanda risiko kelaparan karena pada dasarnya Kongo sudah sangat terdampak berbagai konflik, krisis ekonomi, dan perubahan iklim. Negara kedua yaitu adalah Peru. Peru juga mengalami pemerosotan ekonomi yang hampir menyentuh angka minus dan pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu. Negara ketiga yaitu Afrika. Negara-negara di benua Afrika juga sedang menghadapi keruntuhan total ekonomi akibat pandemi. Hal ini membuat Afrika meminta anggota PBB membantu menyelamatkan ekonomi Afrika dari kehancuran. Dalam respon kasus COVID-19, organisasi internasional bergerak untuk menangani kasus perekonomian yang hancur, khususnya pada negara miskin seperti IMF, membantu Kongo dengan memberikan bantuan Rapid Credit Facility, yaitu dukungan keuangan cepat dengan persyaratan yang sedikit untuk negara yang berpenghasilan rendah dan memiliki kepentingan yang mendesak. PBB bersama IMF membantu negara-negara Afrika untuk membantu memulihkan perekonomian. Itu, maka kita juga akan melihat bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Karena walaupun kita semua mengatakan ini pasti akan berpengaruh kepada GDP di RRT tadi, antara menurun 1% sampai dengan 2 atau 2,5%. Namun kita juga nggak boleh underestimate, pemerintah RRT akan melakukan counter cyclical. Yang ini sekarang sudah dilakukan. Jadi kalau proyeksi akan kontraksi atau menurun 1%, kalau dia flush dengan counter cyclical yang efektif, dan biasanya RRT itu cukup efektif, entah itu ekspansi fiskal, ekspansi moneter, ekspansi kredit, itu bisa dilakukan, bisa saja nanti growth-nya mereka bisa pick up di kuartal kedua atau 3. Jadi karena tidak pasti, saya juga tidak akan mengatakan, tapi saya ingin menyampaikan hari ini bahwa kewaspadaan terhadap kemungkinan itu tetap harus kita tingkatkan. It's a rapidly evolving situation. We're monitoring it closely, and the reality is we're not epidemiologists, and so as economists, we have to make some best guesses about different ways that the disease might run its course and ask, well, what would happen to the economy in different scenarios? We've seen a lot of movements in the asset markets. The Dow has been tumbling. One thing to keep in mind is that the stock market is not the economy. So don't get me wrong, it's definitely not good news how far the Dow has been falling.
and what we've been seeing in the asset markets, but asset markets are more volatile than the underlying economy. Right now, in our baseline modeling, we don't see the epidemic causing an official recession. We do think that we're expecting a drop-off in economic activity, especially depending on the course of the epidemic, and we think that will be substantial, but we expect the effects to be short-lived enough that we don't meet the official definition for the economy to enter a recession. And in particular, we expect growth to start bouncing back in the third quarter of the year. And so that is in contrast to something like you might think about the financial crisis in 2008, where the effects really lasted for a very long time and we had a slow recovery out of the financial crisis. Here we expect a sharp but short-lived contraction in economic activity if the disease evolves as aggressively as some of the scenarios that we're seeing. But we do expect the economy to recover quickly enough that we'll avoid a recession. Selain itu, ada tantangan yang dihadapi oleh aktor utama. Setiap negara memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi dampak pandemi. Negara-negara kaya seperti Amerika memiliki beberapa tantangan seperti serangan kasus virus gelombang kedua dan turunnya pasar saham Amerika Serikat hingga tantangan bagi Presiden Joe Biden. Selanjutnya, keberlanjutan persaingan Amerika Serikat dan China yang berdampak pada negara lain termasuk Indonesia dan turunnya konsumsi domestik warga China. Selain itu, penolakan vaksin oleh masyarakat juga sebuah tantangan bagi Indonesia. Bahkan, Indonesia turun peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, pada negara miskin, tantangan yang dihadapi yaitu seperti serangan virus gelombang baru dan virus lama seperti Ebola dan mutasi virus lainnya sehingga vaksinasi tidak berjalan lancar. Selanjutnya adalah pengakuan keringanan hutang dan turunnya daya ekspor bahan mineral ke China sebagai pengguna akibat lockdown dan keterbatasan infrastruktur, fasilitas, dan anggaran sehingga negara sulit berkembang menjadi sebuah tantangan besar. Kurang berhasilnya menjalankan karantina wilayah saat awal pandemi, bahkan banyaknya perusahaan tutup dan karyawan dirumahkan masih terus dialami oleh negara-negara miskin. Lalu negara-negara tersebut termasuk IMF punya berbagai strategi nih dalam menghadapi terganggunya stabilitas perekonomian global. Yang pertama, mengandalkan Group of 20 atau G20 dengan mendukung penanggulangan melalui kebijakan fiskal dan moneter, mengalokasikan dana kepada negara berkembang bersama WHO sebesar 1 triliun USD dan pemberian 5 triliun USD terhadap ekonomi global. Kemudian, G20 juga menjaga rantai pasokan pangan global dan investasi melewati perdagangan bahan pangan dan peralatan medis. Prospek keberhasilan strategi ini dinilai cukup baik untuk jangka panjang dengan melihat penambahan stimulus ekonomi dari hasil kinerja negara anggota G20. IMF menyiapkan proposal alokasi special drawing rights untuk anggota G20 guna memperkuat cadangan devisa dan likuiditas. Strategi berikutnya yaitu memberlakukan program dan kebijakan seperti protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 seperti lockdown, PSBB, pembatasan kerumunan tidak lebih dari 10 orang, dan PPKM. Prospek keberhasilannya dinilai tidak semua berhasil karena perbedaan kebijakan dan sikap pemerintah serta keputusan publik. Maka perlu adanya kesepakatan kerjasama antar aktor. Selanjutnya, strategi ditunjukkan dengan penerapan vaksinasi massal. Perbaikan ekonomi global akan sangat bergantung pada faktor global dengan vaksinasi dan stimulus sebagai game changer. Prospek keberhasilan dari strategi ini cukup baik karena vaksinasi massal sebagian besar sudah terimplementasikan di seluruh negara dengan berbagai vaksin. Setelah kita membahas kasus-kasus ketimpangan ekonomi global akibat pandemi COVID-19, maka kita masuk ke dalam teori yang relevan dengan kasus tersebut. Adapun fenomena ini terkait dengan teori realisme dengan melihat setiap negara memiliki sikap memperjuangkan kepentingan negaranya dengan membentuk berbagai kebijakan, sistem perekonomian yang diperbaharui, serta meminta bantuan kepada organisasi internasional untuk memulihkan perekonomian akibat COVID-19. Hal ini merujuk pada teori realisme oleh Hans J. Morgenthau.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap terhadap kasus. Dalam isu yang sudah kita bahas tadi, kami setuju atas strategi dan kebijakan yang diambil oleh aktor terkait. Karena yang pertama, seluruh aspek kehidupan terkena imbas buruknya. Yang kedua, berdasarkan teori realisme, setiap negara melakukan tindakan cepat dalam memberantas penyebaran COVID-19 dengan bijak untuk menyelamatkan kondisi negara masing-masing. Lalu yang ketiga, fenomena ini membutuhkan pemulihan ekonomi global yang memerlukan pengarahan demi mendukung pertumbuhan global ekonomi yang kuat. Nah, itu tadi penjelasan isu terkait dampak dari wabah COVID-19 terhadap ekonomi global. Semoga pandemi segera hilang ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.